saya berangkat ke Banda Aceh tahun 1985. Tujuan pertama adalah mencari pekerjaan. Tetapi setelah sampai di sini, jumpa dengan kawan-kawan lama di Biren waktu satu sekolah atau satu tempat tinggal di Biren. Mereka mengajak saya untuk melanjutkan pendidikan, bukan mencari pekerjaan. Saya katakan saya tidak mungkin lagi kalau melanjutkan pendidikan karena saya tamat STM Biren tahun 1980. Sedangkan sekarang sudah 1985. Jadi tidak mungkin lagi melanjutkan pendidikan. Jadi kata kawan bahwa masih bisa, terutama di IAIN waktu itu masih diterima. Jadi setelah beberapa hari di Banda Aceh, saya pulang kembali ke kampung. Saya pertimbangkan sekitar 1 bulan lah istilahnya. Saya katakan sama orang tua atau sama ayah saya ingin melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh, yaitu kuliah. Kata bapak saya, kenapa kamu harus melanjutkan? Tapi kemarin katanya mau mencari pekerjaan, tapi sekarang sudah berbalik untuk melanjutkan kuliah. Apakah mungkin karena sudah lama tidak dalam pendidikan? Menurut informasi yang saya terima di Banda Aceh, saya bilang sama bapak saya bahwa saya masih bisa untuk melanjutkan pendidikan, yaitu di IAIN. Masih diterima. Kalau di Unsiah memang mungkin nggak diterima lagi. Setelah beberapa hari saya beritahukan sama beliau, jadi beliau menjawab, boleh, tapi jangan, saya tidak sanggup membiayai. Hanya doa sama saya. Kalau mungkin nanti ada sedikit bantuannya saya bantu, tapi kalau untuk keseluruhan tidak mungkin karena saya memang tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Dan 1985 ke Banda Aceh, langsung melanjutkan kuliah. Pas saya daftar setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan saya daftar. Setelah itu saya ikut testing. Dan di sini cuman sudah banyak teman-teman yang mengenal saya dan juga saya banyak menambah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kegiatan ekstrakurikuler waktu itu. Jadi saya ikut termasuk kegiatan di PII, selalu di Himah dan Al-Wasliyah. Terus berlanjut di tahun 1986, yaitu tahun, boleh dikatakan tahun kedua, mulai aktiflah dengan kegiatan-kegiatan di kampus, seperti di Arani Ripos yang waktu itu diasuh oleh kakak-kakak senior seperti Bang Ibnu Aban almarhum, Amir Hamzah, Saidul Karnen, almarhum Najamuddin. Lalu saya mengaktifkan diri di situ, membantu mereka. Dan selanjutnya tahun 1978 saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan pers mahasiswa tingkat nasional di Yogyakarta. Waktu itu dikirim oleh Wakil Rektor 3. Dan juga selanjutnya 1989 saya berkesempatan lagi mengikuti studi komparatif sampai ke Pulau Jawa, Bali, dan juga sebagian Sumatera. Setelah itu saya pulang dari sana, saya membantu di Humas waktu itu, tapi tidak terlalu aktif istilahnya di Humas IAIN Araniri. Diminta bantu bidang foto dokumentasi.
oleh pimpinan Humas waktu itu, Pak Suwardi Saidi, dan sekretarisnya almarhum Ibrahim Majid. Setelah itu, saya tahun 1990, saya berkesempatan ikut KKN, kebetulan pas kena di Aceh Besar. Dan setelah itu saya berusaha untuk menyelesaikan kuliah, namun selalu gagal. Ada beberapa hal karena skripsi saya agak istilahnya yang pembimbingnya agak boleh dikatakan kurang ada waktu untuk membimbing. Lalu baru bisa saya selesaikan kuliah tahun 1994. Waktu itu memang hampir kena DO, boleh dikatakan, tapi masih bisa diberi kesempatan waktu itu oleh pimpinan IAIN waktu itu di Fakultas Dakwah IAIN Araniri. Dan setelah itu saya langsung ikut wisuda tahun itu juga, 94. Setelah itu diajaklah bergabung ke UIN Araniri untuk membantu. Saya katakan, saya biar di luar saja, karena saya ingin berkarir di luar. Walaupun sekarang belum ada tempat yang memang boleh dikatakan representatif bagi saya, tapi waktu itu saya sudah menjadi agensi koran Serambi Indonesia. Memang sudah saya mulai sejak sebelum selesai kuliah. Dan terus berjalan. Di tahun 2000 diajak kembalilah saya ke IAIN, tapi saya bilang juga saya tidak mau biar di luar, dari di swasta. Namun demikian, oleh pimpinan IAIN menyuruh Kepala Humas waktu itu Pak Belah TB bersama Kasubag TU untuk menjemput saya ke rumah. Beliau menjemput saya di rumah di Ruko, disuruh ke rumah almarhum Pak Safwan Idris. Katanya pimpinan IAIN menunggu saya di sana. Saya berangkat ke sana, ke rumah almarhum Pak Safwan. Hari kedua meninggal beliau. Meninggal Pak Safwan, dan pimpinan IAIN sudah menunggu saya. Lalu dikatakan sama saya, mulai hari ini Tunku Jul bantu kami, mulai dari rumah Pak Safwan ini sampai selesai. Lalu selanjutnya ke IAIN, mejanya di Humas, katanya. Saya tidak bisa mengatakan lagi tidak mau atau tidak ada berkesempatan katakan apa-apa lagi. Lalu dengan berlinang air mata, saya terima tawaran dari pimpinan IAIN. Jadi mulai tahun 2000 itulah saya mulai berkarir sedikit demi sedikit di IAIN, walaupun dengan sebagai pegawai bakti sukarela waktu itu. Sekitar boleh dikatakan 2 tahun yang sukarela, selanjutnya dijadikan sebagai pegawai bakti aktif definitif, sebagai pegawai bakti definitif. Jadi sampai tahun 2014. Tahun 2014 itulah saya mendapat kesempatan untuk diusung menjadi PNS, dan tibalah SK saya sebagai PNS waktu itu. Dan setelah setahun berikutnya saya ikut prajabatan, dan tahun 2015
menjadi PNS. Kalau sebelumnya CPNS, karena tahun 2015 baru datang SK PNS sampai tahun 2018 ini, karena akhir Desember ini saya akan berakhir bekerja di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan banyak kesan dan hal-hal yang dapat saya peroleh di sini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki yang diberikan memang disinilah tempat saya berkarir sampai usia saya 58 tahun. Selanjutnya saya akan memasuki pensiun dan mungkin saya akan kembali ke daerah asal, yaitu ke Gandapura, Kabupaten Birun. Saya sebenarnya mengenal kamera memang sejak sebelum kuliah, memang sudah mulai mengenal kamera, tapi belum waktu itu menjadi fotografer yang boleh dikatakan resmi. Karena waktu itu saya kenal kamera melalui kawan-kawan waktu saya sekolah di Birun waktu itu. Setelah saya kuliah barulah saya mengenal secara jauh mengenai kamera. Waktu itu saya sudah aktif di Araniri Pos, Surat Kabar Mahasiswa, oleh kakak-kakak senior waktu itu. Saya disuruh belajar apakah menulis, apakah menjadi fotografer. Saya harus belajar tentang itu. Namun demikian, saya tetap berusaha apa yang dikatakan oleh mereka-mereka. Dan saya dapat kamera pertama adalah dari Kanda Saidul Karnen. Hadiah beliau memberikan kepada saya. Waktu itu saya boleh dikatakan tidak punya uang kuliah waktu itu. Tapi beliau mengatakan saya bisa membantu hanya dengan kamera untuk mencari uang untuk biaya kuliah. Setelah itu, kamera tersebut yang diberikan oleh beliau saya pergunakan untuk belajar menjadi fotografer, termasuk mendapat pendidikan fotografer waktu saya ikut pendidikan pers mahasiswa di Jogja tahun 1988. Dan setelah kemampuan saya di kamera, mengetahui bagaimana penggunaan kamera dan menjadi fotografer, saya disuruh bantu oleh Kepala Humas waktu itu Pak Suwardi Saidi untuk membantu Humas dalam bidang fotografer, dan saya siap, saya katakan sama beliau untuk membantu di Humas kalau memang ada acara kegiatan. Selanjutnya saya menggunakan kamera setelah mempunyai milik saya sendiri. Saya selain menjadi petugas fotografer waktu yang di kampus, juga saya menjadi momen-momen penting di luar. Misalnya saya menjadi tukang foto di Masjid Raya Baitur Rahman dan tempat-tempat lain yang bisa saya jadikan momen terbaik atau sebagai dokumentasi untuk saya jadikan kenangan bagi saya. Di tukang foto di IAIN Araniri waktu itu, juga saya boleh dikatakan menjadi fotografer di luar, sebagai menambah uang jajan bagi saya, termasuk uang
kuliah di situ. Selain tugas saya ada kegiatan-kegiatan yang lain. Karena juga saya selain dari menjadi tukang fotografer juga menjadi agensi Serambi Indonesia mulai tahun 1989 sampai tahun 2011. Itu menjadi agensi Serambi Indonesia. Sedangkan karir foto ini terus berlanjut sampai tahun 2018. Yang sangat berkesan bagi saya waktu menjadi tukang foto di UIN adalah bila ada orang yang menyuruh saya mengambil foto, lalu setelah saya ambil foto dan saya cuci, saya kasih foto tersebut tidak diberikan imbalan. Itu yang kesan yang sangat dalam bagi saya, karena memang banyak yang demikian saya lihat. Setelah kita cuci foto dan kita kasih kepada mereka, itu paling-paling itu hanya minta terima kasih, tidak memberikan imbalan. Sedangkan yang lain memang sebagian memang ada, walaupun hanya sedikit memberikan imbalan. Alhamdulillah, karena itu saya kira sebagai rezeki yang saya dapat. Dan kesan yang lain saya kira yang sangat yang sangat mendalam bagi saya adalah waktu mengambil foto setelah tsunami di kampus YIN Araniri. Waktu itu tidak ada satupun tukang fotografer yang bisa diharapkan tuh di YIN ini. Kebetulan saya ada kamera milik sendiri, sedangkan milik kantor tidak ada lagi waktu itu, sudah kena tsunami. Saya keliling dalam kampus mengambil momen-momen sisa-sisa tsunami, seperti ada namanya bangunan yang rusak, ada barang-barang dari kantor yang hancur, yang saya foto, termasuk mengambil foto mayat-mayat yang tergeletak di dalam kampus itu sendiri waktu itu, dan juga saya ambil foto, termasuk yang sangat berkesan bagi saya adalah salah satunya gedung museum YIN Araniri waktu itulah gedung Pak Sopwan Idris yang hancur kena digoyang oleh gempa waktu itu. Selanjutnya harapan ke depan saya kira Humas YIN Araniri bisa menambah fasilitas fotografer yang memang sangat dibutuhkan. Karena di masa saya menjadi fotografer sangat minim peralatan atau perangkat kerja bidang fotografer yang bisa saya manfaatkan, karena memang sangat terbatas. Sedangkan ke depan, karena zaman teknologi ini perlu menambah perangkat-perangkat kerja bidang fotografer yang lebih canggih boleh dikatakan, atau yang lebih bisa dipergunakan sesuai dengan tuntutan zaman. Kira-kira untuk ke depan harapan saya UIN Araniri ini lebih memperhatikanlah istilahnya humas, termasuk perangkat kerjanya untuk generasi-generasi yang yang bekerja sebagai pengganti saya di masa yang akan datang.
yang orang kampung apa ni lebih nyampu Antu mio nyana yang hana terfikir lah antu tu mio belang hana jali karena kondisi tubuh memang hana memungkinkan ya. orang kampung contohnya begini orang kampung perintah sama lagi Hana sebenarnya komponen itu dia mana istirahat istirahat istirahat. Fotografi yang sebenarnya atau foto dokumentasi itu adalah suatu momen yang kita abadikan. Manfaatnya adalah sebagai suatu berita yang bukan tertulis, yang bisa disimpan dan dijadikan satu dokumen dan suatu bahan penelitian mungkin bagi mahasiswa untuk selanjutnya atau di masa yang akan datang. Kalau memang kita lihat sesuatu fotografi atau foto dokumentasi tersebut, kalau kita lihat sekarang memang manfaatnya hanya sedikit. Tetapi setelah sekian tahun berikutnya, setelah kita buka album ataupun kita buka dokumen, kita dapat melihat bagaimana perbedaan situasi sekarang dengan situasi atau keadaan pada selanjutnya. Karena foto memang itu sangat penting saya kira dan sangat-sangat bisa dijadikan suatu kenangan dan pengalaman yang bisa diambil di masa yang akan datang. Setelah saya menyelesaikan tugas di UIN Araniri ini tahun 2018 dan memasuki tahun 2019, saya akan langsung pulang ke daerah asal, yaitu ke Gandapura, Kabupaten Biren. Memang di sana nanti saya tidak punya, memang untuk sementara belum terpikirkan apa yang harus saya kerjakan, seperti hal-hal istilahnya seperti orang lain yang punya kegiatan-kegiatan yang saya hanya ingin istirahat dulu sementara, ingin istirahat, membantu keluarga, atau setiap pagi mengantar anak ke sekolah dan juga keluarga di rumah. Sedangkan pekerjaan saya tidak lakukan kecuali hal-hal yang hanya sekedar di rumah, kegiatan-kegiatan di rumah. Untuk menikmati